Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jal, pada malam ini kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai pada bab al-muraqabah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya ini sebelum masuk menyebutkan hadis dalam bab al-muraqabah. Maka pada malam ini kita membaca hadis yang pertama yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-muraqabah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fal awwalu an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu
yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa fa labithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum amra dinakum. Yu'allimukum amra dinukum, rawahu Muslim. Wa ma'na talidul amatu rabbataha ay sayyidataha. Wa ma'nahu an takthura as-sarari hatta talidal amatu as-surriyatu bintan li sayyidiha wa bintus sayyidi fi ma'na as-sayyid wa qila ghairu dhalik wal 'alatu al-fuqara wa qawluhu maliyan ay zamanan tawila wa kana dhalika thalathan. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab pada bab al-muraqabah. Dan hadis ini masyhur, dikenal dengan hadis Jibril. Dikenal dengan hadis Jibril. Karena di sini Rasulullah SAW di akhir hadis bertanya kepada Umar bin Khattab, atadruna man as-sa'il? Atadri man as-sa'il? Hal tadri man as-sa'il? Apakah engkau tahu tadi siapa yang bertanya? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Ya. Dia adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan perkara agama kalian. Nah, karena ini hadis ini dikenal dengan hadis apa ikhwah? Hadis Jibril. Jadi kalau kita mendengar, terkadang ketika para ulama membacakan hadis ya tentang Islam, apakah itu Islam? Apakah itu iman? Apakah itu ihsan? Maka kita mendengarkan para ulama terkadang mengatakan hadis ini, penjelasan tentang Islam kita dapatkan pada hadis Jibril. Maksudnya adalah hadis ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kenapa Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis yang pertama pada bab al-muraqabah? Akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran di sini, sebagaimana pada pertemuan yang lalu
Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwasanya muraqabah itu ada dua. Pertama, seseorang dia muraqabah Allah dengan amalannya, dan yang kedua, seorang hamba merasa terus dimuraqabah oleh Allah. Maka munasabah atau kecocokan hadis ini diletakkan di bab al-muraqabah, bahkan ini hadis yang pertama, ya. Karena sesungguhnya sebaik-baik dengannya seorang muslim muraqabah amalannya di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan Islam ini, dengan iman dan dengan ihsan. Nah, inilah maratib ad-din. Dalam hadis ini disebutkan maratib ad-din, urutan agama. Urutan agama. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW yang pertama kali, ya, ditanya tentang al-Islam. Kita lihat ya ikhwan, dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya. Umar bin Al-Khattab sahabat yang mulia, yang dimana An-Nabi SAW sampai mengatakan laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau sekiranya ada nabi setelahku, maka yang menjadi nabi itu adalah Umar. Tapi tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ahadim min rijalikum, seorang bapak dari laki-laki dari kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka apabila ada orang datang mengaku dirinya sebagai nabi, kadzab atau shadiq, kadzab, ya, maka kita kenal bahkan di antara tanda hari kiamat dengan diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda hari kiamat, karena beliau adalah penutup para nabi. Artinya selesai sudah risalah, selesai perintah-perintah risalah ini, Allah Azza wa Jalla utus para rasulnya. Dengan diutusnya Nabi kita yang mulia sallam, maka Islam sudah sempurna. Risalah sudah berakhir. Islam sudah sempurna, la yahtaju ila az-ziyadah wala nuqsan. Islam ini tidak perlu ditambah-tambah dan tidak perlu dikurangi. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dari kebaikan tidak ada yang beliau tinggalkan. Apa saja dari keburukan pasti sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini turun ketika Nabi kita yang mulia sallam berhaji, yang dikenal hajinya dengan haji wada,
Yaum Arafah. Iya. Maka sudah sempurna agama ini. Umar bin Khattab, sahabat yang sangat mulia, sering ra'yu, pendapat-pendapat beliau itu bersesuaian dengan wahyu. Sering pendapat-pendapat beliau itu bersesuaian dengan wahyu. Umar ibn Khattab, ketika beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau perintahkan kepada istri-istrimu untuk berhijab? Ya, sebelum turun ayat hijab, ya kan? Lalu turun ayat hijab. Turun ayat hijab. Umar bin Khattab sangat girah dengan kebenaran, sangat kokoh di atas kebenaran. Ya. Ketika Rasulullah SAW akan menyolati, Allah berfirman, ketika Rasulullah SAW akan menyolati seorang munafik, Ubay bin Salul, Umar bin Khattab mencegah Rasulullah SAW. Apa benar ini Rasulullah engkau akan menyolatinya? Ya. Rasulullah SAW dengan rahmahnya menyolati Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, Raisul Munafikin. Tapi setelah itu turun ayat tentang larangan untuk menyolati orang-orang munafik. Umar bin Khattab banyak pendapat-pendapat beliau itu bersesuaian dengan wahyu. Nah, beliau mengatakan, ketika kami duduk-duduk inda Rasulillah, lihat ya ikhwah, para sahabat itu sangat gigih mendengarkan dari Rasulullah SAW. Ketika kami duduk bersama Rasulullah, dan kita banyak mendapatkan hadis dari para sahabat yang mengatakan sami'tu Rasulullah, sami'tu Rasulullah SAW. Itulah gigihnya para sahabat, ya, di dalam mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, zata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya, syadidu bayadis thiyabi, sangat putih pakaiannya, ya, sangat putih pakaiannya. Nanti kita akan mendapatkan pelajaran dari sini, apa yang disimpulkan oleh para ulama dengan datangnya malaikat Jibril dengan pakaian putih bersih, ya. Syadidu sawadis sya'ri, sifat malaikat Jibril di sini yang merubah bentuknya menjadi seorang laki-laki, ya. Yang pertama berpakaian sangat putih, yang kedua rambutnya rapi, sangat hitam, ya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas dia dari safar, perjalanan. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab. Ini yang datang, laki-laki ini yang datang sangat putih pakaiannya, ya. Kemudian sangat hitam rambutnya, sangat rapi, tidak terlihat darinya atharus safar, bekas dari perjalanan safar.
wa la ya'rifuhu minna ahadun. Dan satu pun dari kita enggak ada yang mengenalnya. Kan orang heran. Ini tiba-tiba datang seseorang, ya, enggak ada di antara kita yang mengenalnya. Lalu pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam rapi. Kalau dia sekiranya ahlul balad, orang yang tinggal bersama kita, maklum mungkin dia baru keluar dari rumahnya datang kepada Rasulullah SAW, tapi ini kita tidak mengenalnya. Ya. Biasanya orang yang tidak kita kenal, orang datang dari jauh. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa'atnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia mendekatkan, menyandarkan dua lututnya di hadapan lutut Rasulullah sallallahu. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya. Nah, sampai di sini pelajaran apa yang kita dapatkan, ikhwah? Pelajaran bagaimana kita beradab di dalam majelis ilmu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, pelajaran bagaimana kita beradab di dalam majelis ilmu. Di antaranya bisa kita ambil, kalau kita mau datang ke majelis ilmu, pakai pakaian yang rapi, ya, atau pakai pakaian yang berwarna putih seperti malaikat Jibril, ya. Pakaian yang rapi, dengan disebutkan di sini rambutnya hitam rapi, artinya sangat siap dalam keadaan rapi untuk bermajelis ilmu. Ya. Kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan, mendekatkan, ya, dua lututnya ke lutut Nabi SAW, dekat. Maka bagusnya kita bermajelis ilmu itu dekat, nggak berjauhan, nanti nggak jelas apa yang disampaikan kalau jauh-jauh. Jadi harus dekat. Ya. Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya. Ini betul-betul dalam posisi siap untuk bermajelis ilmu. Bukan santai lah, ya. Ini menunjukkan tentang bagaimana seorang kesiapannya dan bagaimana dia beradab di dalam majelis ilmu. Jadi betul-betul dia siap, ya, siap mendengarkan, sangat siap sekali mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bagaimana kita beradab di dalam bermajelis ilmu. Naam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apakah Islam itu? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, kita lihat di sini ikhwah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menyampaikan hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ay asnada rukbatay Jibril ila rukbatay an-nabi. Tuh, di sini malaikat Jibril menyandarkan ya dua lututnya ke lutut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, qala al-ulama wada'a kaffaihi ala fakhidi nafsihi la ala fakhidin nabi. Agar jelas di sini, yaitu malaikat Jibril meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya sendiri, bukan di atas dua paha Rasulullah SAW. Lain nanti ininya, ya. Jadi agar jelas, ulama menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril ya meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nah, lihat Syekh menyebutkan setelah itu, wa dzalika min kamalil adab fi jalsatil muta'allim amamal muallim. Yang demikian ini kesempurnaan adab fi jalsatil muta'allim, bentuk duduknya seorang yang sedang belajar amamal muallim, di hadapan gurunya. Ya, di hadapan gurunya. Bi ayyajlis bi adabin, yaitu dia duduk dengan penuh beradab, wasti'dadin lima yasma', dan dalam keadaan siap apa yang akan dia dengar, wastima'i lima yuqal minal hadis, dan mendengarkan apa yang akan dikatakan kepadanya dari hadis. Ya. Nah, malaikat Jibril setelah bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallam, ya Muhammad akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadah, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Utusan Allah, Rasulullah. Nah, di sini ikhwah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada malaikat Jibril tentang Islam, yakni ini kita kenal dengan arkanul Islam. Arkanul Islam. Arkanul Islam al-khamsah. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, 1. Wa tuqimas shalah, 2. Wa tu'tiyaz zakah, 3. Wa tasuma Ramadan, 4. Wa hajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, 5. Nah, ini arkanu al-Islam. Nah, maka rukun yang pertama an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun ini yaitu seorang dia bersaksi dengan lisannya. Dia bersaksi dengan lisannya, dia ucapkan. Wa biqalbihi iqraran, dan dengan hatinya dia tetapkan. Ya. La ilaha illallah. Dia tetapkan, dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dengan hatinya bahwasanya la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena di situ banyak
banyak manusia, banyak ilah yang disembah oleh manusia. Banyak Tuhan yang disembah oleh manusia. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah Kiai Slamet. Pernah dengar Kiai Slamet? Sapi. Ya. Kiai Slamet, dia berdoa meminta keberkahan. Semuanya itu Tuhan-Tuhan yang batil, ya, tagut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para rasul untuk mendakwahkan kepada umatnya mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Ya, kami telah mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul. Apa dakwah para rasul? An i'budullah, ayyuhidullah, agar umatnya ini mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wajtanibut tagut, dan agar mereka menjauhkan tagut, sembahan selain Allah. Nah, dan kandungan perintah antashhadu an la ilaha illallah, ya, seseorang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, ya, yaitu hendaklah seseorang dia beriman dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla, kemudian beriman dengan uluhiyatihi, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, dan beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada satupun dari makhluknya ini yang menyamai nama-nama dan sifatnya yang sempurna. Nah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ay wa anna Muhammadan rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, seorang dia bersaksi, bagaimana dia bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah? Ya, cara benar seseorang bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah, apa ikhwah? Ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, mentaati setiap apa yang dia perintahkan Rasulullah SAW. Ya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa yang beliau sampaikan, beliau kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan setiap apa yang beliau larang, menjauhkan setiap apa yang beliau larang. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan hendaklah seorang tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Inilah risalah Nabi kita yang mulia sallallahu. Beliau diperintahkan untuk apa? Kita diperintahkan untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Kita diperintahkan untuk menjauhkan setiap apa yang beliau larang. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Ya. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuh, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian tinggalkan. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada umatnya agar senantiasa mentaati Rasulullah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Ya. Ibadah salat ya ikhwah datang setelah kewajiban kita bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Agungnya ibadah ini. Bahwasanya tidak ada ibadah yang paling utama dalam Islam ini selain apa? Salat. Tidak ada ibadah yang paling utama dalam Islam ini terkecuali datang pada urutan yang pertama dalam semua ibadah adalah salat. Bahwa ar-ruknu tsani ba'da asy-syahadatain, rukun yang kedua setelah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Salat ini menunjukkan keutamaan dan pentingnya pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Nabi kita yang Muhammad bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi salat ini pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Kemudian salat ini yang menunjukkan ibadah salat ini adalah ibadah yang paling utama. Ibadah salat ini yang paling pertama kali akan dihisab yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallam, inna awwala ma yuhasabu al-'abdu min 'amalihi yaumul qiyamah salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Fa idza saluhat sa'iru 'amalihi. Bila salatnya bagus, maka nilai ibadahnya yang lain bagus. Artinya apa? Ibadah yang lain mengikuti. Ibadah yang lain mengikuti. Ya. Wa idza fasadat, tapi bila nilai salatnya rusak, fasadat sa'iru amalih, maka akan rusak nilai ibadahnya yang lain. Berarti ibadah-ibadah yang lain ya ikhwah sangat ditopang dengan bagusnya ibadah salat. Sangat bergantungan dengan ibadah salat. Maka kita kalau sudah berhasil betul-betul menjaga ibadah salat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah ibadah yang lain akan bagus. Yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah salat ini, ketika seorang sahabat Rabi'ah kalau nggak salah namanya meminta kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengatakan kepadanya, sal, mintalah. Dia minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu menemanimu di surga. Rasulullah SAW mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau minta selain itu? Huwa dzaka, itu saja yang saya minta. Lihat cerdasnya sahabat ini. Dia meminta sesuatu yang udah kebahagiaan. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana cintanya sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Tidak ada satupun dari sahabat terkecuali mereka semua mencintai Rasulullah. Tidak ada satupun dari sahabat terkecuali mereka melihat bagaimana mulianya Rasulullah. Karenanya ketika beliau SAW menyampaikan hadisnya mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama orang yang dia cintai.
Mendengar hadis ini para sahabat begitu bergembira. Kalau demikian kita akan bersama Rasulullah nanti. Karena mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak setingkat Rasulullah di dalam surga, ya, tapi bisa saling berziarah, bisa saling bertemu. Dan di surga nanti tidak ada ghil, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Penduduk surga itu semuanya masing-masing sudah merasakan kenikmatan yang sangat tinggi. Tidak ada lagi yang iri mengatakan, oh dia mau kenapa di atas. Enggak, dia sudah merasakan kenikmatan di atas kenikmatan penduduk surga itu. Nah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Apa kata Rasulullah SAW? A'inni ala dzalika bi nafsika, ya, a'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk mendapatkan apa yang kau inginkan dengan banyak sujud. Banyak sujud maksudnya apa? Salat. Ya. Dan salat adalah merupakan salah satu jalan sebab kita mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Apa kenikmatan yang paling besar? Selain seorang mukmin dimasukkan ke dalam surga, ada kenikmatan yang paling besar apa? An-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Ya. Nah, terutama kita perhatikan salat asar dan salat subuh, salat fajar. Ya. Ini ibadah salat ya ikhwah. Datang yang kedua, ya, setelah syahadatain, setelah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan siapa yang meninggalkan salat, tidak salat sama sekali, masih ada Islamnya? Tidak ada Islamnya. Ketika seorang tidak ada Islamnya, ya, tidak boleh kita kuburkan apabila dia meninggal di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani. Dia tidak sholat, kafir, keluar dari Islam. Ya. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat harta. Ya. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat hasil panen, ada zakat as-sawaim, zakat binatang ternak. Ya. Ini wajib. Zakat ini juga min arkani al-Islam. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama beliau sibuk mengurus, mendakwahi orang-orang banyak keluar Islam, murtad, memerangi orang-orang yang murtad, kemudian memerangi orang-orang yang termasuk di sini apa? Tidak mau membayar zakat. Ya. Para ulama berbeda pendapat atau menyebutkan, ya, ketika Abu Bakar Siddiq memerangi dan akan membunuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, "Ataktulu man qala la ilaha illallah?"
apakah engkau akan memerangi, membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ya. Kenapa diperangi oleh Abu Bakar Siddiq? Mereka bukan lagi tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, akan tetapi mereka meyakini dulu itu kita mengeluarkan zakat harta, zakat ini untuk Rasulullah. Padahal tidak demikian. Mereka mentafsirkan qaulullah ta'ala khudh min amwalihim. Khudh ya Muhammad, mereka tafsirkan begitu, min amwalihim, berarti ini untuk Muhammad SAW katanya. Iya. Tapi tidak demikian. Nah, dulu kita ini mengeluarkan zakat harta untuk Rasulullah katanya. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Ngapain lagi kita membayar zakat? Nah, kenapa diperangi oleh Abu Bakar? Karena mereka mengingkari kewajiban zakat ini. Nah, ketika seorang mengingkari kewajiban zakat, keluar dia dari Islam. Ya. Beda dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, tapi dia meyakini kewajiban zakat. Orang yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq ini, dia tidak lagi meyakini kewajiban zakat, makanya diperangi. Nah, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, ini puasa wajib ya, sekali dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Wa tahujja al-baita, ini rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Ini istata'ta, bila engkau mampu, ilaihi sabila, mengadakan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi ibadah haji ini ditambahkan di sini, ini istata'ta, jika engkau mampu. Artinya apa? Menunjukkan bahwasanya apabila kita tidak mampu, belum wajib berhaji. Ketika seorang sudah mampu berhaji, juga pelajaran dari sini, ketika seorang mampu berhaji lalu ditinggalkan, besar dosanya. Nah, karenanya Allah mengatakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, tidak mau berhaji setelah diberikan rezeki yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, ya, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Jangankan harta ente, ya, ente gunakan ongkos untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Allah, saya itu tidak butuh dengan semua alam semesta ini. Ya. Ini takhwif. Allah menakuti hambanya, jangan macam-macam ente kalau sudah mampu harta untuk datang melaksanakan ibadah haji, segera. Ya. Karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya kewajiban haji ini alal faur, begitu kita mampu segera. Ya. Ini istata'ta. Artinya kalau belum mampu, belum wajib. Ya. Qala sadaqta, malaikat Jibril mengatakan sadaqta, engkau telah benar. Para sahabat mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran, ini dia bertanya, dia yang membenarkan. Kenapa dia yang bertanya, dia yang membenarkan? Ya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran kepada orang ini, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Iya. Nah, ini para ulama menyebutkan ini martabatu al-awwal fi hadzal din huwa al-Islam. Urutan pertama dalam agama kita ini Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, urutan yang kedua dalam Islam ini adalah iman. Fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku apakah itu iman. Nah, ini kita lanjutkan insyaallah
pada pertemuan berikutnya. Wa nas'alullaha jalla fi ulah ayaj'alana mimmanil ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.